Selamat datang, teman-teman. Mari Anda rileks sejenak, melepaskan segala kepenatan dari hari yang panjang. Tutup mata Anda bila ingin, atur napas perlahan, dan biarkan suara ini menemani malam Anda. Kisah yang akan Anda dengarkan bukanlah kisah yang dimaksudkan untuk menggugah emosi berlebihan, bukan pula untuk membangkitkan semangat yang membuat Anda terjaga. Ini hanyalah sebuah cerita pengantar tidur, lembut, dan tenang, terinspirasi dari fragmen sejarah dan tradisi lama. Jika dalam alur kisah ini terdapat tokoh atau gambaran yang terasa akrab, ketahuilah bahwa tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Semuanya hanyalah sebuah rangkaian narasi untuk membantu Anda beristirahat sambil perlahan membiarkan pikiran Anda hanyut ke dalam suasana yang damai. Bayangkan diri Anda berada di sebuah dunia yang berbeda, dunia yang berdenyut dalam ritme sejarah. Malam yang panjang, masjid yang hening, udara yang lembut. Semua hanya menunggu untuk Anda masuki. Bayangkan sebuah masjid agung pada suatu malam yang tenang. Langit bersih, seolah disapu angin sore, meninggalkan hamparan gelap yang dihiasi bintang. Bulan purnama menggantung tinggi, seakan lampu alam yang menyorot lembut ke bumi. Cahaya bulan jatuh ke tembok putih masjid, membuat permukaannya berkilau, seakan masjid itu sendiri memantulkan cahaya dari langit. Masjid itu berdiri dengan megah, bukan karena ukiran mewah atau hiasan berlapis emas, melainkan karena keteguhan bentuknya. Pilar-pilar kayu menjulang, menyangga atap yang luas, menciptakan ruang lapang di bawahnya. Lantai dari kayu jati terasa dingin jika disentuh telapak kaki, menebarkan aroma samar yang menenangkan, bercampur dengan hawa malam di sekeliling. Halaman masjid yang luas tampak sepi. Pohon-pohon menjulang, dedaunannya bergoyang ringan, tertiup angin. Aroma tanah lembab dari taman di luar terseret masuk melalui jendela-jendela kayu yang terbuka. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada suara ramai pasar, hanya hening yang dalam. Sesekali, angin berhembus melewati lengkungan pintu masjid, menimbulkan desisan halus seperti bisikan. Suara itu menyatu dengan kicauan serangga malam, menciptakan irama yang lambat, nyaris seperti musik latar yang meninabobokan. Anda bisa membayangkan diri Anda duduk di lantai masjid itu. Cahaya bulan menembus kisi-kisi jendela, jatuh di permukaan kayu, menciptakan pola-pola samar yang bergerak lembut seiring goyangan lampu minyak. Suasana itu menghadirkan perasaan damai, seolah waktu melambat, memberi kesempatan untuk benar-benar bernafas dengan tenang. Di kejauhan, mungkin ada seekor ayam hutan yang salah waktu, berkokok lirih meski fajar masih jauh. Namun, bunyi itu cepat memudar, tenggelam kembali dalam keheningan. Yang tersisa hanyalah rasa tenteram, rasa seolah Anda berada di tempat yang aman, tempat yang hanya diisi oleh kedamaian. Dan di tengah malam yang hening itu, berdirilah sosok seorang ulama tertinggi, seorang yang dihormati bukan hanya karena ilmunya, melainkan juga karena keteduhan hati dan kesederhanaannya. Bayangkan, Anda masih berada di dalam masjid itu, duduk bersila di lantai kayu jati yang dingin. Saat Anda menghela napas perlahan, udara malam terasa segar, sedikit lembab, seakan membawa ketenangan dari luar masuk ke dalam ruang ibadah ini. Di atas kepala, lampu-lampu minyak bergantung di beberapa titik, menggantung dari balok kayu besar yang menopang langit-langit. Api kecil di dalam kaca lampu bergoyang perlahan, seakan menari mengikuti irama angin yang masuk dari celah jendela. Cahaya keemasan yang dipantulkannya tidak terlalu terang, tidak menyilaukan, melainkan lembut, cukup hanya untuk memberi bayangan samar pada pilar-pilar
kayu jati yang berdiri kokoh. Bayangkan cahaya itu merambat naik ke tiang, kemudian memudar di langit-langit yang tinggi. Sesekali, api kecil itu bergetar, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding putih masjid. Bayangan itu seolah hidup, berjalan lambat, namun tidak mengganggu. Malahan, gerakannya yang teratur dan sederhana justru menambah suasana menenangkan, seperti gelombang air yang terus-menerus bergulir tanpa henti. Dari luar, hembusan angin membawa aroma bunga melati yang ditanam di halaman masjid. Harum melati itu halus, tidak menusuk, melainkan samar, seolah hanya singgah sebentar di indera penciuman Anda. Aroma itu bercampur dengan bau minyak tanah dari lampu gantung dan wangi kayu jati yang hangat. 3 aroma itu berbaur menjadi satu, membentuk harmoni lembut yang membuat udara malam begitu khas dan menenangkan. Suasana hening terasa hampir total. Tidak ada suara ramai, tidak ada percakapan keras. Hanya sesekali terdengar kayu yang berderit pelan, bunyi kecil yang muncul ketika suhu malam membuat lantai jati sedikit menyusut. Bunyi itu samar, namun justru menghadirkan kesan nyata, seakan masjid ini sendiri sedang bernafas bersama dengan malam. Jika Anda memperhatikan lebih dalam, akan terdengar pula suara jangkrik di kejauhan. Iramanya konstan, mengisi kekosongan malam tanpa pernah berhenti. Ada pula bunyi serangga kecil yang terbang mendekat ke arah lampu minyak. Sayapnya berdesir sebelum akhirnya menjauh kembali. Semua bunyi itu hadir tanpa mengganggu, melainkan menjadi bagian dari simfoni alam yang menenangkan. Kini, bayangkan diri Anda menatap ke arah tengah ruangan masjid. Di sana, cahaya lampu jatuh membentuk lingkaran samar di lantai kayu. Ruang luas itu seakan memiliki gema hening. Sebuah ruang kosong, namun justru terasa penuh. Penuh oleh rasa teduh, penuh oleh kedamaian, penuh oleh napas malam yang teratur. Dalam kesunyian itu, hati manusia perlahan ikut menenangkan diri. Pikiran yang sebelumnya mungkin masih membawa beban dunia luar, pelan-pelan luluh bersama ritme malam. Hening itu bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah selimut lembut yang menyelimuti setiap jiwa yang hadir di sana. Dan di tengah suasana itu, seorang ulama tertinggi duduk bersila dalam diam, seperti bagian dari keheningan itu sendiri. Beliau hadir menjadi poros yang menyatukan cahaya lampu, aroma malam, dan hening yang mengelilinginya. Di tengah ruangan masjid yang diterangi lampu minyak, sosok itu duduk dengan tenang. Ulama tertinggi, seorang sepuh dengan wajah teduh, menempatkan dirinya bukan di atas mimbar yang tinggi, bukan di kursi berukir, melainkan bersila langsung di lantai kayu jati yang sama dengan para santrinya. Bayangkan gerakannya perlahan, penuh wibawa, namun tanpa kesan angkuh. Jubah putih panjang yang dikenakannya terlipat rapi di pangkuan. Kainnya jatuh mengikuti lekuk tubuh, tanpa satu pun terlihat tergesa. Sorban yang melingkari kepalanya juga terikat sederhana, tidak dengan hiasan emas atau permata, melainkan polos, bersih, dan menenangkan. Setiap helai kain seakan membawa kesan kesucian, seolah tak bernoda meski ia telah melalui perjalanan panjang hari itu. Wajahnya, meski sudah ditandai keriput usia, memancarkan cahaya keteduhan. Matanya menunduk, tidak menatap siapapun secara langsung, tetapi justru dengan itulah setiap orang yang melihatnya merasa dihormati. Ada garis lembut pada bibirnya, tidak tersenyum lebar, namun cukup untuk membuat suasana hati yang resah menjadi tenang. Bayangkan Anda memperhatikan napasnya, perlahan, teratur, dalam. Setiap tarikan napas menandakan ketenangan batin. Setiap hembusan
seolah mengajarkan bahwa waktu bisa berjalan dengan damai, tanpa harus dikejar. Ritme itu menular, membuat siapapun yang berada di sekitarnya ikut memperlambat napas, ikut tenggelam dalam keheningan. Di sampingnya, sebuah tasbih dari kayu cendana tergeletak di lantai. Sebagian butirannya berada di telapak tangan beliau. Butir kayu itu halus, mengeluarkan aroma lembut. Ketika bergesekan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk mengingatkan pada doa-doa yang tak pernah putus. Jemarinya yang renta memutar tasbih perlahan, tidak cepat, tidak juga lambat, seolah setiap putaran memiliki irama sendiri. Irama yang selaras dengan ketenangan malam. Santri-santri yang duduk di sekelilingnya nyaris tidak bergerak. Mereka menatap sosok ulama itu dengan penuh rasa hormat. Bayangkan bagaimana ruangan itu terasa, penuh orang, namun senyap, seakan semua napas ditarik dalam satu ritme yang sama. Keheningan itu bukan karena dipaksa, melainkan karena kehadiran beliau sendiri cukup untuk membuat semua tunduk dalam khidmat. Sosok itu, dengan tubuh yang sudah rentah, namun tetap tegak, tampak seperti pusat dari lingkaran keheningan. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan saat itu, namun diamnya sudah menjadi pelajaran. Diam yang panjang, diam yang hening, diam yang penuh makna. Dan dalam diam itu, setiap orang yang hadir seolah mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Mereka mendengar ketenangan, mereka mendengar keseimbangan, mereka mendengar bahwa hidup bisa dijalani tanpa terburu-buru, tanpa hiruk-pikuk, hanya dengan napas yang teratur dan hati yang tulus. Di ruang itu, malam menjadi saksi. Lampu minyak yang bergoyang pelan memantulkan cahaya ke wajahnya, dan setiap cahaya yang jatuh seolah memperlihatkan keheningan batin yang tak tergoyahkan. Ulama itu duduk, bersila, berdiam, dan hening malam seolah berputar, mengitari dirinya. Bayangkan lingkaran santri yang duduk di sekeliling sang ulama. Mereka duduk bersila di lantai kayu. Jarak mereka diatur dengan rapi, membentuk barisan yang teratur, seolah lingkaran itu sendiri adalah bagian dari kesakralan malam itu. Wajah-wajah muda tampak serius, mata mereka terbuka lebar, namun tidak liar, melainkan penuh perhatian. Beberapa santri menatap ke arah jubah putih. Ulama dengan kagum, seakan hanya dengan melihat kain, itu saja mereka sudah bisa belajar sesuatu. Ada pula yang matanya terpaku pada tasbih kayu, yang perlahan bergerak di jemari beliau, mengikuti ritme butiran yang berputar tanpa henti. Rambut para santri terikat sederhana. Sebagian mengenakan sorban kecil, sebagian lainnya hanya membiarkan rambut hitam mereka tertata rapi. Jubah mereka mungkin tidak seputih milik ulama itu. Warnanya beragam, krem, coklat muda, atau sedikit keabu-abuan. Namun semuanya bersih dan terawat. Kain yang sederhana, namun tampak lebih indah karena dipakai dengan penuh hormat di tempat yang mulia ini. Bayangkan keheningan yang begitu dalam, sehingga bahkan suara napas para santri bisa terdengar samar. Sesekali, ada yang bergeser pelan, menyesuaikan posisi duduk. Lantai kayu jati mengeluarkan bunyi kecil yang nyaris tak terdengar. Namun bagi siapapun yang hadir, bunyi itu menjadi bagian dari irama malam. Ada sesuatu yang unik dalam tatapan para santri itu. Bukan sekadar rasa ingin tahu, bukan pula sekadar kagum. Mereka menatap dengan keterhubungan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dengan menatap ulama itu, mereka menemukan cermin bagi hati mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara, karena kata-kata seakan tidak diperlukan. Hanya dengan hadir, mereka sudah belajar lebih banyak daripada yang bisa diajarkan dengan suara. Di sudut ruangan, lampu minyak lain bergoyang pelan,
Cahaya emasnya menyorot wajah-wajah muda itu. Bayangan panjang mereka jatuh ke lantai, tumpang tindih, membentuk pola yang samar, seolah menunjukkan bahwa meski mereka banyak, namun hati mereka bersatu dalam satu lingkaran. Mungkin di antara santri itu, ada yang merasa lelah setelah seharian belajar. Ada yang menahan kantuk. Kepala mereka sedikit terangguk sebelum segera tegak kembali. Namun, rasa kantuk itu justru tidak mengganggu, karena suasana tenang membuat kantuk itu terasa sebagai bagian alami dari malam. Mereka tetap diam, tetap menjaga lingkaran, seolah tidur pun adalah bentuk penghormatan bila dilakukan dalam ketenangan bersama. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi salah satu dari mereka. Duduk di lantai kayu yang dingin, merasakan aroma melati yang samar, mendengar napas para sahabat di sekitar Anda. Di hadapan Anda, seorang ulama besar duduk dengan teduh. Anda tidak mendengar ceramah panjang, tidak ada kata-kata rumit, hanya diam, hanya keheningan, hanya perasaan bahwa Anda sedang berada di pusat dari sesuatu yang besar, namun juga lembut dan sederhana. Hening itu mengajarkan mereka sesuatu, bahwa kebersamaan tidak selalu membutuhkan suara, bahwa hormat bisa diwujudkan hanya dengan duduk, melihat, dan mendengarkan keheningan. Lingkaran santri itu bukan sekadar barisan murid, melainkan lingkaran jiwa yang saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama menunggu hikmah yang mungkin akan muncul kapan saja dari sosok yang mereka hormati. Dan di tengah lingkaran itu, ulama tertinggi tetap duduk dalam kesunyian, menjadi poros yang membuat semua santri bertahan dalam ketenangan. Bayangkan, suasana di dalam masjid itu hening, damai, penuh dengan udara malam yang lembut. Di tengah lingkaran para santri, sang ulama mulai berbisik lirih. Suaranya hampir tidak terdengar pada awalnya, namun perlahan mengisi ruang kosong di masjid, seperti aliran air yang menyusup ke celah-celah batu. Zikirnya tidak terburu-buru. Setiap kata keluar dengan ritme yang teratur, seakan selaras dengan detak jantung malam. Bayangkan Anda mendengar suara itu. Lembut, dalam, nyaris bergetar, namun tidak melelahkan telinga. Setiap lafaz terdengar seolah dihembuskan dengan penuh kasih. Tidak untuk dipamerkan, melainkan untuk mengisi udara yang sebelumnya sunyi. Cahaya lampu minyak bergetar lembut, seakan ikut menunduk pada irama zikir itu. Bayangan pilar-pilar kayu bergeser perlahan di dinding, mengikuti setiap goyangan api. Dalam suasana itu, masjid seakan menjadi ruang hidup, sebuah ruang yang bernafas dalam zikir, sebuah ruang yang berubah dari sekadar bangunan menjadi tempat di mana hati manusia bertemu dengan ketenangan. Santri-santri yang duduk mengelilingi mulai merasakan pengaruhnya. Beberapa menutup mata, membiarkan suara sang ulama masuk ke dalam hati mereka tanpa hambatan. Yang lain tetap menatap dengan khusyuk, memperhatikan gerakan bibir beliau yang lembut, seolah setiap kata adalah pelajaran. Tidak ada satupun yang berani menyela. Mereka semua tahu, momen ini adalah pelajaran yang tidak akan ditemukan di kitab manapun. Bayangkan suasana itu lebih dekat. Anda mendengar zikir yang berulang, kata-kata sederhana, tetapi maknanya dalam. Seperti ombak yang datang silih berganti, tidak pernah lelah, tidak pernah terhenti. Suara itu naik perlahan, kemudian turun, lalu kembali naik, membentuk alur yang menenangkan. Ritme ini bukan hanya untuk telinga, melainkan juga untuk jiwa. Jika Anda memejamkan mata sejenak, Anda mungkin merasakan getarannya. Getaran bukan pada lantai kayu atau udara, melainkan pada hati Anda sendiri, seolah zikir itu mengetuk perlahan,
bukan dengan keras, tetapi dengan kelembutan yang konsisten. Ketukan itu menyadarkan bahwa hidup berjalan dalam ritme yang sederhana. Tarik napas, hembuskan napas, ucapkan nama yang suci, dan biarkan diri Anda larut dalam ketenangan. Di luar masjid, jangkrik terus bernyanyi, tetapi kini suaranya tidak lagi menonjol. Suara jangkrik itu justru menyatu dengan zikir, menciptakan harmoni antara alam dan manusia. Angin malam masuk lebih lembut, menggerakkan kain jubah para santri, namun tidak mengganggu. Semua unsur malam itu, suara, cahaya, aroma, berkumpul dalam satu kesatuan, seakan alam semesta pun ikut berzikir bersama. Sang ulama tidak mempercepat ucapannya. Beliau menjaga setiap kata tetap jelas, setiap hembusan napas tetap teratur. Kadang, beliau berhenti sebentar, memberi ruang hening di antara lantunan. Namun, keheningan itu tidak kosong. Ia dipenuhi gema dari kata-kata yang baru saja terucap, seperti gelombang yang masih terasa. Meski ombaknya sudah reda, santri-santri yang sebelumnya hanya menatap kini, mulai merasa seakan terhisap ke dalam irama itu. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada pikiran yang berkeliaran, hanya ada suara zikir yang mengalun, menjadi pengikat bagi seluruh hati yang hadir. Dan Anda pun, bila membayangkan diri hadir di sana, mungkin akan merasakan hal yang sama. Duduk di lantai kayu jati yang sejuk, mendengar suara lembut itu mengisi ruangan, dan perlahan pikiran Anda ikut larut, hanyut dalam ketenangan malam. Zikir yang lirih itu bukan hanya doa, melainkan juga lagu pengantar tidur. Lagu yang tidak pernah ditulis, namun terus bergema di hati setiap orang yang mendengarnya. Bayangkan malam yang terus bergulir perlahan, seperti sungai yang tenang mengalir tanpa henti. Dari jendela-jendela kayu yang terbuka lebar, angin malam masuk dengan lembut. Tidak ada hembusan keras, tidak ada desir yang menusuk, hanya aliran udara yang sejuk, cukup untuk membuat setiap napas terasa segar. Angin itu membawa banyak hal bersamanya. Ada aroma tanah basah dari halaman luar, seolah bumi baru saja beristirahat setelah seharian menerima terik matahari. Ada pula harum bunga melati yang samar, kadang terasa kuat, lalu perlahan memudar, seperti bisikan yang datang dan pergi. Harum itu bercampur dengan wangi kayu jati tua yang mengisi ruang masjid, menciptakan lapisan aroma yang mendalam, menenangkan, dan hampir membuat waktu seakan berhenti. Bayangkan kain jubah putih sang ulama yang tadi terlipat rapi di pangkuannya. Saat angin masuk, ujung kain itu sedikit bergetar, bergerak pelan, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Begitu juga dengan sorban yang menutup kepala beliau, yang ikut tergerak halus, seperti melambai pada malam. Pergerakan kecil itu menambah kesan hidup pada suasana, mengingatkan bahwa bahkan dalam diam, ada ritme yang terus berjalan. Santri-santri yang duduk melingkar juga merasakan hembusan angin itu. Beberapa menutup mata sejenak, membiarkan dingin yang lembut menyentuh wajah mereka. Ada yang menarik napas lebih dalam, menikmati kesegaran yang datang tiba-tiba. Angin malam itu seakan menjadi bagian dari pelajaran, mengajarkan bahwa ketenangan bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari alam yang ikut hadir di sekeliling. Jika Anda menajamkan pendengaran dalam imajinasi ini, Anda mungkin bisa mendengar suara halus ketika angin melewati dedaunan di luar masjid. Suara itu tidak keras, tidak menusuk telinga, melainkan lirih, seperti bisikan rahasia yang hanya bisa didengar jika hati sedang tenang. Sesekali, ada dedaun kering yang terlepas dari ranting, jatuh ke tanah, menimbulkan suara lembut yang langsung larut dalam keheningan. Lampu-lampu minyak yang tergantung
ikut bereaksi pada setiap hembusan angin. Api kecil di dalamnya bergoyang, membuat cahaya bergetar di seluruh ruangan. Bayangan para santri di dinding bergerak pelan, kadang memanjang, kadang menyusut. Bayangan itu bergerak seolah sedang menari dalam diam, mengikuti musik alam yang tercipta dari angin malam. Angin juga membawa suara-suara samar dari kejauhan, mungkin dari desa kecil di balik pepohonan. Ada suara gonggongan anjing yang sekali-sekali terdengar, kemudian menghilang lagi. Ada pula bunyi bambu beradu di halaman, tertiup angin hingga menghasilkan ketukan lembut yang teratur, seperti irama pengantar tidur. Semua suara itu tidak merusak keheningan, melainkan justru memperdalamnya, membuatnya lebih nyata, lebih akrab, dan lebih hidup. Dalam suasana itu, ulama tertinggi tetap duduk tenang. Angin yang menyentuh wajahnya tidak mengganggu, melainkan menjadi bagian dari zikir yang beliau lantunkan. Suaranya yang lirih berpadu dengan hembusan udara, menciptakan kesan bahwa doa itu tidak hanya memenuhi ruang masjid, tetapi juga ikut terbawa keluar, naik bersama angin, menyebar ke seluruh penjuru malam. Dan Anda, bila membayangkan diri berada di sana, akan merasakan hal yang sama. Angin malam itu seakan menyentuh kulit Anda, menyejukkan kepala yang penat, membelai perlahan tanpa terburu-buru. Hembusan itu hadir sebagai pengingat sederhana bahwa dalam kehidupan ada kekuatan lembut yang sering kita abaikan, kekuatan yang tidak terlihat, namun selalu ada, memberi ketenangan pada siapapun yang mau berhenti sejenak untuk merasakannya. Malam terus dalam, dan angin malam masih masuk dengan lembut, menjadi sahabat diam bagi setiap jiwa yang hadir di masjid itu. Bayangkan, diri Anda masih duduk di lantai kayu masjid itu. Malam semakin dalam, udara kian sejuk, dan suara-suara halus mulai terdengar dengan lebih jelas. Tidak ada hiruk-pikuk dunia luar, tidak ada langkah tergesa-gesa. Hanya simfoni malam yang pelan namun teratur, menyatu dengan suasana hening. Dari luar masjid, suara jangkrik mengisi ruang kosong dengan irama yang konsisten. Nyanyian mereka bukan sekadar bunyi latar, melainkan ketukan lembut yang berulang-ulang, menciptakan pola yang menenangkan, seperti detak jam yang lambat. Jangkrik itu seakan menjadi pengingat bahwa waktu berjalan dengan sabar, bahwa setiap detik tidak perlu dikejar, melainkan cukup dilewati dengan tenang. Sesekali, suara burung malam terdengar lirih, sayup dari kejauhan. Mungkin burung hantu yang melintas di antara pepohonan, atau burung kecil yang terbang rendah mencari tempat bertengger. Suaranya dalam dan bergema, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih pekat. Di dalam masjid, suara lain ikut hadir. Kayu jati yang menopang bangunan kadang mengeluarkan bunyi pelan, seperti rintihan halus yang muncul ketika udara malam menyusup ke celah-celahnya. Bunyi ini tidak mengganggu, melainkan menjadi semacam penanda bahwa bangunan itu hidup, ikut bernapas bersama malam. Bayangkan pula bunyi lembut dari lampu minyak yang bergoyang. Api kecilnya berdesis halus, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk memberi kesan hangat. Kadang, serangga kecil berputar di sekeliling cahaya itu, sayapnya berdesir sebelum akhirnya menjauh, menambah lapisan suara yang samar namun nyata. Santri-santri yang duduk melingkar juga memberi kontribusi pada simfoni malam itu. Ada suara kain jubah yang bergeser pelan saat salah satu dari mereka menyesuaikan posisi duduk. Ada suara napas yang dalam, teratur, kadang sedikit lebih berat. Ketika kantuk mulai datang, semua bunyi kecil itu menyatu, membentuk orkestra lembut yang tidak pernah dipimpin, namun tetap berjalan dengan harmoni. Bayangkan jika Anda menutup mata di ruangan itu. Anda tidak melihat cahaya lampu,
tidak menatap wajah santri atau ulama, hanya mendengarkan. Apa yang Anda dengar bukan kebisingan, melainkan sebuah kesatuan suara yang menenangkan. Setiap suara hadir di tempatnya, tidak lebih keras, tidak lebih lemah, seperti semua sudah diatur oleh tangan tak terlihat. Dan di tengah semua suara itu, zikir sang ulama tetap mengalun, lembut, konsisten, seperti benang halus yang merajut semua bunyi menjadi satu kain besar. Suaranya tidak menutupi suara lain, tidak mendominasi, melainkan menyatu dengan jangkrik, dengan desiran angin, dengan derit kayu, dengan napas para santri. Semua menjadi bagian dari zikir yang hidup. Suara-suara itu, bila Anda dengarkan dengan hati, seolah bercerita tentang malam yang panjang, tentang alam yang ikut serta, tentang manusia yang belajar untuk menenangkan diri. Tidak ada yang sia-sia, bahkan bunyi terkecil, sekalipun memiliki tempatnya dalam harmoni malam. Dan Anda, bila hadir di sana, akan merasakan sesuatu yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan bahwa alam semesta, manusia, dan doa bisa berpadu dalam satu nada yang sama. Nada yang tidak menuntut, tidak memaksa, hanya mengajak untuk larut perlahan, hingga hati dan pikiran menjadi ringan. Perpaduan suara itu terus berlangsung, tanpa terburu-buru, tanpa akhir yang jelas, seperti lagu pengantar tidur yang diciptakan oleh alam dan manusia bersama-sama. Malam semakin larut, dan di dalam masjid itu, cahaya lampu minyak terus berkelip lembut. Api kecil di dalamnya bergerak mengikuti arah angin, kadang stabil, kadang bergetar. Setiap getaran cahaya menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu tua. Bayangan yang panjang lalu mengecil, seolah hidup dan memiliki napas sendiri. Bayangkan, di dinding itu ada garis-garis samar dari serat kayu jati, yang dengan cahaya berkilau tampak semakin jelas. Bayangan para santri melintas di atas garis-garis itu, seperti lukisan bergerak yang diciptakan oleh malam. Kadang bayangan wajah terlihat tegas, kadang memanjang aneh, seperti sosok lain yang ikut hadir. Semua itu bukan menakutkan, melainkan mempesona, mengingatkan bahwa cahaya dan kegelapan bisa berpadu dengan damai. Sorban putih ulama tertinggi yang duduk di tengah lingkaran juga memantulkan cahaya. Ujungnya yang halus tampak bercahaya samar, seperti bulan kecil di dalam ruangan. Ketika beliau bergerak sedikit, cahaya itu bergeser, menambah kesan khidmat, seolah sosoknya bukan hanya seorang guru, melainkan cahaya penuntun dalam malam yang hening. Cahaya lampu minyak itu tidak hanya menyoroti manusia, tetapi juga benda-benda kecil di sekitar. Kitab-kitab tebal yang tersusun di rak kayu memantulkan kilau samar pada sampulnya. Tinta hitam di lembaran kitab terlihat lebih gelap, lebih pekat, seakan huruf-huruf itu menunggu untuk dibaca. Meski malam sudah dalam, ada pula gelas tanah liat yang diletakkan di sudut, yang permukaannya memantulkan cahaya redup, membuatnya tampak seperti wadah berisi cahaya itu sendiri. Bayangan pohon di luar masjid juga ikut masuk melalui celah jendela. Daun-daun yang bergerak pelan menimbulkan bayangan tak beraturan di lantai, seperti tarian lembut yang tak pernah berhenti. Tarian itu berpadu dengan suara angin, menciptakan perasaan bahwa alam semesta sedang ikut berpartisipasi dalam ketenangan malam ini. Santri-santri yang masih terjaga kadang memandang bayangan-bayangan itu. Ada sesuatu yang menenangkan ketika melihat bayangan bergerak tanpa suara. Beberapa dari mereka bahkan membiarkan pandangan kosong, tidak fokus pada apapun, hanya larut dalam gerak cahaya yang berubah-ubah. Dalam keadaan itu, pikiran mereka melayang,
bebas, ringan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Jika Anda berada di sana, Anda mungkin akan merasakan hal yang sama. Setiap cahaya dan bayangan tampak seperti bagian dari meditasi yang tenang. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang mengganggu, hanya ritme alami dari terang dan gelap yang saling melengkapi. Anda mungkin akan merasakan bahwa hidup pun seperti itu. Ada terang, ada gelap, dan keduanya bisa berdampingan tanpa harus saling menyingkirkan. Dan di tengah semua itu, zikir sang ulama tetap berlanjut. Kata-katanya pelan, nyaris menyatu dengan cahaya dan bayangan. Seperti doa yang tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga terlihat oleh mata. Cahaya yang bergetar dan bayangan yang bergerak menjadi bagian dari zikir. Menjadikannya bukan sekadar lantunan suara, tetapi juga pengalaman visual yang mendalam. Seiring malam yang makin dalam, cahaya lampu tidak semakin redup, melainkan terasa lebih akrab, seakan api kecil itu mengerti bahwa ia sedang menjadi teman bagi jiwa-jiwa yang ingin tenang. Dan bayangan yang menari di sekitarnya terus bergerak lembut, tidak pernah lelah, hingga akhirnya semua menjadi satu kesatuan. Cahaya, bayangan, doa, dan keheningan. Setelah lama duduk bersila dengan tenang, sosok ulama tertinggi itu perlahan mengubah posisinya. Gerakannya begitu halus, tanpa suara yang berlebihan, seakan ia pun tidak ingin membangunkan keheningan malam yang sudah tercipta. Santri-santri di sekelilingnya mengamati dengan penuh perhatian. Mereka hampir tidak bernapas, seolah takut gerakan mereka sendiri akan mengganggu keteduhan yang sedang berlangsung. Dengan perlahan, ulama itu menyandarkan tubuhnya ke salah satu tiang kayu jati yang kokoh. Tiang itu dingin, namun terasa hangat karena cahaya lampu minyak yang memantul di permukaannya. Beliau merapatkan jubahnya, lalu membiarkan tubuhnya jatuh ke posisi berbaring. Tidak ada alas empuk, tidak ada bantal bersulam sutra, hanya lantai kayu masjid yang bersih dan sederhana. Bayangkan saat itu, seorang ulama yang dihormati, yang biasanya duduk di mimbar atau berdiri di depan jamaah, kini membaringkan tubuhnya di lantai, sejajar dengan santri-santrinya. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Semua berada dalam kesederhanaan yang sama. Para santri melihatnya dengan mata yang lebar, kagum namun penuh rasa hormat. Mereka tahu, ini adalah pelajaran diam-diam, sebuah hikmah yang tidak disampaikan lewat kata-kata, melainkan melalui tindakan yang lembut. Nafas ulama itu mulai melambat, teratur, terdengar lembut, seperti ritme laut yang memukul pantai dengan ombak kecil. Setiap hembusan, napasnya menjadi penanda waktu, membuat ruang masjid terasa lebih hidup, meski tetap sunyi. Ada ketenangan yang menular. Santri yang awalnya gelisah, kini ikut merasakan ritme damai itu, seolah mereka pun terhanyut ke dalam irama yang sama. Lampu minyak yang bergoyang membuat cahaya jatuh di wajah ulama. Wajah yang biasanya serius, ketika mengajar kini tampak begitu teduh. Hampir seperti kanvas yang dipenuhi cahaya keemasan. Urat-urat halus di wajahnya terlihat lembut, dan sorbannya yang terlipat rapi kini tampak lebih sederhana, seolah menjadi bagian dari bayangan yang menenangkan. Di sekitarnya, suasana makin menyatu dengan alam malam. Angin yang masuk lewat jendela membawa aroma melati dari halaman masjid. Bau kayu jati dari lantai bercampur dengan sedikit aroma minyak lampu. Suasana ini begitu alami, begitu akrab, seakan masjid itu sendiri ikut bernapas bersama penghuninya. Santri-santri tidak berani banyak bergerak. Mereka hanya duduk diam, beberapa menundukkan kepala, beberapa lainnya menatap lantai, dan sebagian membiarkan pandangan kosong melayang ke arah tiang-tiang kayu. Tetapi, dalam keheningan itu,
Semua merasakan hal yang sama. Mereka sedang menyaksikan momen luar biasa yang kelak akan mereka kenang seumur hidup. Tidur ulama itu bukan tidur panjang, hanya sekejap, seolah sekadar memberikan tubuhnya izin untuk beristirahat. Sebentar, tetapi sekejap itu terasa penuh makna. Ada kesan bahwa setiap helaan napas yang diambilnya, setiap detik ketika matanya terpejam, adalah bagian dari doa yang hidup. Sebuah doa tanpa kata, doa yang disampaikan dengan kesederhanaan, doa yang mengajarkan bahwa istirahat pun bisa menjadi ibadah. Bagi para santri, pemandangan itu menjadi pelajaran tentang kerendahan hati. Mereka melihat bahwa kemuliaan bukan terletak pada singgasana, bukan pada tempat tidur yang megah, tetapi pada keberanian untuk hidup sederhana. Bahkan ketika dunia memberi kesempatan untuk hidup dalam kemewahan. Dan malam pun berlanjut. Masjid tetap dalam hening, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali desiran angin. Di tengah semua itu, sang ulama tetap berbaring dengan tenang. Dan keheningan malam menjadi lebih pekat, lebih dalam, lebih menenangkan. Ketika tubuh sang ulama sudah berbaring di lantai masjid, keheningan menjadi semakin nyata. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani bergerak, lebih dari sekadar mengganti posisi duduk. Semua santri menatap dengan penuh rasa takjub, bukan karena tidur itu sendiri, melainkan karena kesederhanaan dan keikhlasan yang tergambar dalam setiap gerakannya. Pelan-pelan, suara napasnya mulai terdengar. Tarikan napasnya dalam, teratur, lalu diikuti oleh hembusan lembut yang nyaris menyerupai desah angin. Seperti ombak kecil yang datang dan pergi di tepi pantai. Napas itu berulang, tanpa tergesa-gesa, tanpa gangguan. Bagi santri-santri yang mendengarnya, suara napas itu terasa menenangkan, seperti lantunan zikir yang tidak diucapkan dengan kata, melainkan dengan tubuh. Bayangkan suasana itu. Setiap tarikan napas, sang ulama seperti memberi ruang, memberi kelapangan, seolah udara di masjid bertambah segar setiap kali ia menghirup, dan setiap hembusan napasnya seperti melepaskan beban, membuat ruangan terasa lebih ringan, seakan beban dunia ikut luruh bersama udara yang keluar. Lampu minyak yang berkelip lembut membuat cahaya jatuh di dada ulama itu, naik turun seirama dengan napasnya. Gerakan kecil itu, naik dan turun, menciptakan ritme visual yang mendamaikan. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang kacau, hanya keteraturan yang menenangkan jiwa. Beberapa santri mulai menundukkan kepala, sebagian lain memejamkan mata, bukan karena mereka tertidur, tetapi karena irama napas itu membuat mereka ikut larut. Dalam hati mereka, mereka merasakan kedamaian yang sama, seakan napas itu bukan hanya milik sang ulama, melainkan napas bersama, napas seluruh ruangan. Di luar masjid, suara malam tetap hadir. Jangkrik terus bersenandung, pohon-pohon berbisik lirih diterpa angin, dan sesekali terdengar suara burung malam yang melintas cepat. Tetapi semua suara itu terasa seperti latar, seperti iringan lembut bagi napas sang ulama yang menjadi pusat harmoni. Waktu berjalan perlahan, tidak ada jam pasir, tidak ada detik yang dikejar. Yang ada hanyalah detak jantung dan napas yang mengalir dengan damai. Para santri menyadari, di balik kesederhanaan itu tersimpan pelajaran yang dalam, bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari ritme batin yang selaras dengan alam. Napas itu, meski sederhana, mengajarkan tentang keseimbangan. Ada saat untuk menarik, ada saat untuk melepaskan, ada saat untuk menerima, ada saat untuk memberi. Begitu pula hidup. Ada waktu datang, ada waktu pergi, dan ketika semua dilakukan dengan tenang, hidup terasa lebih ringan,
lebih teratur, lebih damai. Santri-santri tidak lagi hanya melihat seorang ulama tidur di lantai masjid. Mereka melihat gambaran kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Setiap napas menjadi pelajaran, setiap detik menjadi pengingat bahwa manusia hanyalah makhluk yang terus bergerak dalam ritme yang sudah ditentukan. Dan malam itu pun berjalan terus, dengan napas ulama sebagai irama yang menyatukan semua. Cahaya lampu minyak, bayangan di dinding, suara malam dari luar, dan hati-hati muda yang belajar dalam diam. Lampu minyak yang tergantung di salah satu sudut masjid itu terus bergoyang pelan, mengikuti hembusan angin malam yang masuk dari jendela kayu. Api kecil di dalamnya memancarkan cahaya keemasan, lembut dan tidak menyilaukan, namun cukup untuk menyinari wajah sang ulama yang kini terlelap. Cahaya itu jatuh dengan keanggunan, seakan sengaja memilih wajahnya sebagai tempat beristirahat. Bayangkan suasana itu, wajah seorang ulama yang biasanya tampak serius dan penuh wibawa ketika berbicara di hadapan jamaah, kini terlihat damai, tenang, hampir seperti wajah seorang anak kecil yang tidur tanpa beban. Garis-garis halus di wajahnya, yang menandai usia dan perjalanan panjang hidupnya, kini seolah luluh dalam cahaya. Bayangan lembut dari sorbannya membuat kontur wajahnya terlihat semakin teduh, tidak keras, melainkan penuh kelembutan. Santri-santri yang masih terjaga menatap pemandangan itu dengan hati yang bergetar. Namun, bukan karena rasa takut, melainkan rasa kagum yang mendalam. Mereka menyadari bahwa cahaya itu bukan sekadar pantulan dari lampu minyak. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terasa seperti simbol. Cahaya itu memantulkan ketenangan, memantulkan kebijaksanaan, memantulkan kehidupan yang dijalani dengan ikhlas. Lantai kayu di sekitarnya juga ikut memantulkan cahaya. Guratan serat kayu yang biasa tampak sederhana, kini terlihat seperti pola yang rumit, penuh makna. Seakan setiap garis adalah cerita panjang yang menunggu untuk dibaca. Cahaya yang jatuh ke permukaan itu bergerak pelan, mengikuti goyangan api, sehingga pola-pola itu seakan hidup, menari dengan ritme yang sama dengan napas sang ulama. Di udara, aroma minyak lampu bercampur dengan wangi kayu jati, dan dupa yang masih mengepul halus dari sudut ruangan. Kombinasi aroma itu memperkuat suasana khusyuk. Setiap kali santri menarik napas, mereka merasakan seolah wangi itu masuk jauh ke dalam dada, memberi ketenangan yang sama seperti cahaya yang mereka lihat dengan mata. Ada sesuatu yang unik tentang cahaya malam itu. Ia tidak hanya menerangi, tetapi juga menyatukan. Santri yang duduk di berbagai sudut ruangan merasa terhubung melalui cahaya yang sama. Mereka semua berbagi pemandangan yang identik. Wajah sang guru yang diterangi lembut, suasana yang sunyi, dan hati yang perlahan menyerap kedamaian itu. Waktu berjalan, tetapi tidak terasa terburu. Bayangan wajah ulama yang tertidur tetap sama, tenang, tidak berubah, meski lampu sesekali bergoyang lebih kencang. Bahkan ketika api hampir redup, cahayanya masih cukup untuk membuat wajah itu terlihat bersinar, seolah lampu minyak itu memahami tugasnya malam ini. Menjaga ketenangan, menjadi saksi tidur seorang alim yang memilih lantai masjid daripada tempat tidur mewah. Bagi para santri, cahaya itu menjadi bagian dari pelajaran. Mereka melihat bahwa kemuliaan tidak selalu perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, cukup dengan momen sederhana seperti ini. Cahaya yang jatuh di wajah yang tenang, dan hati yang mampu menangkap makna dari kesederhanaan tersebut. Malam pun tetap berjalan, dan cahaya lampu minyak terus melaksanakan tugasnya, menemani
menenangkan, dan memantulkan kebijaksanaan diam yang lebih kuat daripada 1000 pidato. Malam itu begitu hening, hanya diwarnai suara napas lembut sang ulama dan dengung jangkrik di luar masjid. Namun, dalam lingkaran para santri yang duduk mengelilinginya, muncul bisikan-bisikan lirih, bukan bisikan gaduh, bukan pula obrolan yang berisik, hanya suara halus, hampir seperti desiran angin, yang terucap di antara mereka. Apakah beliau benar-benar tidur di sini? Di lantai kayu ini? Tanya seorang santri muda, begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Santri di sampingnya mengangguk pelan, lalu membalas dengan nada kagum. Ya, tanpa bantal, tanpa alas. Beliau tidur seperti kita, bahkan lebih sederhana dari kita. Bisikan itu tidak berlanjut panjang. Mereka semua menyadari bahwa suara keras akan terdengar janggal, seakan menyalahi kesakralan suasana. Maka setiap kata diucapkan dengan sangat hati-hati dan segera hilang ditelan keheningan yang lebih besar. Bayangkan suasana itu. Belasan santri duduk melingkar, sebagian dengan mata yang masih terjaga penuh, sebagian mulai terkantuk. Namun, rasa kantuk mereka sering hilang. Begitu saja setiap kali pandangan mereka kembali pada sosok gurunya yang terbaring tenang. Bisikan-bisikan kecil menjadi cara mereka untuk menyalurkan rasa kagum tanpa mengganggu keteduhan yang sedang berlangsung. Seorang santri lain yang lebih tua berbisik, inilah pelajaran yang sesungguhnya. Beliau tidak perlu memberi nasihat panjang malam ini. Tidurnya saja sudah cukup untuk mengajar kita. Yang lain menunduk, merenungi kata-kata itu. Memang benar, dalam keheningan masjid, mereka sedang belajar bahwa kesederhanaan adalah bahasa yang paling jelas, meski tidak terucap. Cahaya lampu minyak masih bergetar lembut, menyoroti wajah-wajah muda yang penuh rasa ingin tahu. Mata mereka berkilau, meski diwarnai sedikit kantuk. Ada yang menatap wajah ulama dengan penuh kagum. Ada yang menatap lantai kayu, yang sama-sama menjadi alas duduk mereka. Semua tampak larut dalam bisikan hati masing-masing. Sesekali, terdengar suara kayu berderit ketika salah satu santri mengubah posisi duduknya. Derit itu, meski kecil, terdengar cukup jelas di tengah hening. Namun, alih-alih mengganggu, suara itu justru menjadi bagian dari ritme malam, seperti penanda bahwa waktu masih berjalan, meski terasa begitu lambat. Bagi para santri, malam itu adalah pengalaman yang tak akan terlupakan, bukan karena ada peristiwa besar yang menggelegar, melainkan karena kesederhanaannya yang luar biasa. Mereka akan mengingat bagaimana bisikan kecil di antara mereka bukan sekadar kata-kata, tetapi jembatan yang menghubungkan hati-hati muda dengan hikmah seorang guru yang sedang tidur. Dan perlahan, bisikan itu pun mereda. Tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Hanya diam, hanya pandangan yang penuh makna. Hanya perasaan bahwa mereka semua sedang berada dalam momen yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Malam terus berjalan, dan masjid itu kembali sunyi, menyimpan bisikan para santri yang hilang seperti embun di udara. Di dalam masjid tua itu, bukan hanya cahaya dan suara yang menciptakan ketenangan. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih tak terlihat, tetapi terasa jelas bagi setiap orang yang hadir malam itu. Aroma kayu jati yang memenuhi udara. Lantai masjid yang dibuat dari papan kayu jati besar memancarkan wangi khasnya. Sebuah aroma hangat yang bercampur dengan kelembapan malam. Kayu yang sudah berusia puluhan tahun itu menyimpan jejak waktu, menyimpan doa-doa dan langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Bau kayu itu bukan sekadar wangi, melainkan ingatan, sejarah, dan ketenangan yang menempel di setiap seratnya.
Bayangkan Anda duduk di sana. Setiap kali menarik napas dalam-dalam, wangi kayu jati itu masuk dengan lembut, menenangkan dada, membuat tubuh terasa ringan. Ada sedikit sentuhan manis di dalamnya, bercampur dengan aroma minyak lampu yang samar. Wangi dupa dari sudut ruangan pun ikut menambah lapisan aroma, menghadirkan kesan suci dan menenangkan. Semua itu berpadu menjadi satu simfoni halus yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian malam. Para santri menyadari hal ini tanpa perlu mengucapkannya. Beberapa dari mereka menutup mata sejenak, membiarkan wangi itu memenuhi pikiran. Seakan setiap tarikan napas menjadi doa, dan setiap hembusan napas menjadi pelepasan dari kegelisahan. Aroma kayu jati tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga menenteramkan jiwa. Tiang-tiang masjid yang juga terbuat dari kayu jati berdiri tegak dengan kokoh. Dari permukaannya yang halus, aroma itu juga memancar. Santri yang duduk bersandar pada tiang bisa merasakannya lebih dekat. Kehangatan kayu yang bersatu dengan dinginnya udara malam menciptakan keseimbangan yang begitu menenangkan. Di sela keheningan, seorang santri muda membiarkan tangannya menyentuh lantai kayu, merasakan teksturnya yang dingin namun halus. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, karena aroma kayu itu terasa menembus kulit hingga ke dalam hati. Sentuhan sederhana itu membuatnya merasa terhubung dengan masjid, dengan sejarah, dengan sosok gurunya yang beristirahat di dekatnya. Aroma kayu jati juga membawa kenangan. Bagi sebagian santri, wangi itu mengingatkan pada kampung halaman, pada rumah-rumah lama dengan pintu dan jendela dari kayu yang sama. Bagi yang lain, wangi itu adalah simbol kesucian, karena setiap kali mereka masuk ke masjid, bau kayu jati selalu menyambut, selalu menenangkan, selalu sama dari masa ke masa. Malam semakin dalam, tetapi aroma itu tetap ada, tidak berkurang sedikit pun. Justru, dalam keheningan yang pekat, wangi kayu jati terasa semakin kuat, semakin jelas. Seakan kayu itu sendiri ikut berzikir, ikut menjaga kesunyian, ikut mengiringi tidur sang ulama. Dan bagi santri-santri yang terjaga, mereka tahu bahwa malam itu tidak hanya tentang melihat atau mendengar. Malam itu juga tentang merasakan, tentang wangi kayu yang menyatukan mereka dengan masjid, dengan waktu, dengan kedamaian. Waktu terus bergulir dalam keheningan. Sang ulama tertinggi masih berbaring di lantai kayu masjid dengan jubah putih yang terlipat rapi menutupi tubuhnya. Matanya tertutup, napasnya teratur, wajahnya damai. Namun, tidur itu tidak berlangsung lama, hanya sekejap. Mungkin hanya sebentar saja, tetapi seolah cukup untuk memulihkan segalanya. Para santri yang memperhatikan menyadari hal itu. Mereka melihat bagaimana sejenak beliau terlelap, lalu perlahan membuka mata kembali. Tidak ada tanda kantuk yang tersisa, tidak ada keluhan atau rasa berat. Justru mata itu tampak lebih jernih, seperti baru saja disiram cahaya fajar. Bayangkan betapa dalam tidur sekejap itu, seperti sebuah sumur yang tampak kecil di permukaan, tetapi begitu dalam jika Anda menengok ke dalamnya. Dalam beberapa helaan napas, beliau mampu meraih ketenangan yang penuh, dan dari ketenangan itu lahirlah kekuatan baru. Tidurnya bukan sekadar melepas lelah tubuh, melainkan juga menyegarkan jiwa. Santri-santri saling berpandangan, diam-diam memahami hikmah yang terhampar di depan mata mereka. Mereka terbiasa menganggap tidur panjang sebagai kebutuhan mutlak untuk memulihkan tenaga. Namun, malam itu mereka belajar sesuatu yang berbeda, bahwa tidur sekejap, bila dijalani dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang jernih, bisa lebih menyegarkan
daripada tidur panjang yang penuh gelisah. Masjid tetap sunyi. Lampu minyak masih bergoyang pelan, menebarkan cahaya lembut di wajah sang guru. Bayangan-bayangan di dinding bergerak perlahan, seolah ikut menyaksikan momen itu. Bahkan suara jangkrik di luar seakan mereda, memberikan ruang bagi kesunyian untuk berbicara. Ketika ulama itu duduk kembali, gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Ia merapatkan jubahnya, menghela napas sekali, lalu menatap sekeliling dengan mata yang segar. Tatapan itu membuat para santri merasa seolah seluruh ruangan dipenuhi cahaya. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi mereka mengerti bahwa tidur itu bukan sekadar istirahat, melainkan bagian dari ibadah. Bagi para santri, pengalaman itu menjadi pelajaran hidup. Mereka mulai memahami bahwa yang penting bukan panjangnya waktu tidur, melainkan kualitas istirahat yang diraih dengan hati yang damai. Mereka melihat sendiri bagaimana sekejap tidur bisa menjadi berkah, bisa menjadi sumber tenaga. Bila dilakukan dengan jiwa yang tenang dan penuh ketulusan, dan malam pun berlanjut, tidak ada yang berubah dari luar. Jangkrik masih bernyanyi, angin masih berhembus, cahaya lampu minyak masih menari di dinding. Tetapi di dalam hati para santri, sesuatu telah berubah. Mereka mulai memahami makna sederhana dari tidur sekejap yang penuh berkah. Malam semakin larut, tetapi keheningan masjid justru kian dalam. Sang ulama telah bangun dari tidurnya yang singkat, duduk bersila dengan wajah yang segar, seolah tidak pernah merasa lelah sebelumnya. Para santri yang mengelilinginya masih terdiam, menatap dengan penuh takzim. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi hati mereka penuh dengan renungan. Salah seorang santri yang paling muda menundukkan kepala, merenung dalam hati, mengapa beliau bisa begitu tenang? Kenapa tidur singkat saja cukup bagi dirinya? Bagaimana caranya hati bisa sekuat itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya, seperti aliran air yang mencari jalan di antara batu. Santri lain yang lebih tua menatap lantai kayu jati yang harum, lalu menghela napas perlahan. Ia merasa bahwa yang baru saja ia saksikan bukan sekadar seorang guru yang tidur. Itu adalah pelajaran hidup, kesederhanaan, ketulusan, dan hati yang pasrah, pikirnya. Mungkin itulah kunci yang membuat tidur beliau begitu dalam, begitu menenangkan, meski hanya sekejap. Hening malam menjadi ruang bagi setiap santri untuk menimbang dan meresapi. Tidak ada ceramah panjang yang dibutuhkan. Justru dari keheningan inilah pelajaran itu terasa lebih kuat, lebih menancap di dalam hati. Mereka sadar, guru mereka tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, bahkan dengan tidurnya yang sederhana. Bayangkan suasana itu, seorang guru duduk dengan wajah jernih. Setelah bangun, para santri terdiam dalam lingkaran hening, dan cahaya lampu minyak yang temaram melingkupi mereka semua. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan berlebih, hanya keheningan yang syarat makna. Bagi para santri, malam itu menjadi cermin. Mereka membayangkan kehidupan mereka sendiri. Betapa sering mereka terlelap panjang, namun bangun dengan rasa gelisah. Betapa sering mereka tidur di atas kasur empuk, namun hati tetap merasa lelah. Dan malam itu, mereka melihat sendiri contoh nyata bahwa ketenangan tidak datang dari kasur, bantal, atau lamanya tidur. Ketenangan datang dari hati yang pasrah, hati yang bersih, hati yang tidak terbebani oleh dunia. Seorang santri yang duduk di sisi paling belakang memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan itu, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, ajarkan aku tidur seperti beliau. Tidur yang singkat tapi penuh berkah. Tidur yang sederhana
namun menyegarkan jiwa. Malam itu, setiap santri membawa pulang renungan yang berbeda-beda. Ada yang merasa sedang belajar tentang kesabaran. Ada yang merasa sedang diajari tentang keikhlasan. Ada pula yang merasa malam itu adalah ajakan untuk hidup lebih sederhana. Semua merasakan bahwa mereka baru saja diberi pelajaran berharga, bukan dengan ucapan, melainkan dengan teladan yang nyata. Masjid pun tetap hening, hanya desir angin malam yang masuk lewat jendela kayu, menggoyangkan cahaya lampu minyak. Keheningan itu seakan meneguhkan renungan para santri, seolah berkata, "Diamlah, resapilah, jangan terburu-buru. Pelajaran terbaik lahir dalam ketenangan." Dan begitu malam semakin pekat, renungan itu kian dalam, seperti akar yang perlahan menembus tanah, mencari sumber kehidupan. Jam terus bergulir perlahan. Di luar masjid, malam telah mencapai titik terdalamnya. Langit tidak lagi hanya dihiasi bulan purnama yang bundar, tetapi juga bintang-bintang yang semakin jelas bersinar, seakan berlomba menyalakan cahaya kecil di lautan gelap. Udara pun semakin dingin, membawa hembusan yang lembut, menusuk hingga ke kulit, namun sekaligus menenangkan. Bayangkan, halaman masjid yang luas, itu diselimuti embun tipis. Rumput-rumput di luar mulai berkilau, seolah dilapisi kaca yang halus. Pohon-pohon di sekitar masjid bergoyang pelan, dedaunannya berbisik, seakan turut menjaga keheningan malam. Dari kejauhan, hanya terdengar kokok ayam yang tersesat waktunya, sayup dan tidak tergesa. Tanda bahwa fajar masih jauh. Di dalam masjid, suasana berbeda. Lampu-lampu minyak yang mulai meredup kini memancarkan cahaya yang sangat lembut, berwarna keemasan. Cahayanya jatuh di atas lantai kayu jati yang mengilap, menimbulkan bayangan panjang dari tiang-tiang besar yang menjulang. Ruangan itu dipenuhi wangi kayu tua, bercampur dengan aroma dupa yang tersisa dari sudut masjid. Sang ulama masih duduk dengan tenang. Sorot matanya teduh, wajahnya jernih, seperti baru saja terbangun dari tidur yang sempurna. Nafasnya tetap beraturan, ritmis, seperti alunan ombak yang tenang di pantai jauh. Para santri pun ikut terlarut dalam suasana itu. Mereka tidak lagi gelisah, tidak lagi merasa kantuk menekan, seolah ketenangan guru mereka menular kepada semua yang hadir. Santri yang tadinya berbisik kini benar-benar terdiam. Mereka hanya mendengar suara halus malam. Kayu berderit ketika angin masuk dari jendela. Desiran nafas satu sama lain, dan sesekali suara serangga dari luar. Semua itu berpadu menjadi sebuah simfoni keheningan, irama malam yang mengalun tanpa tergesa. Di pojok masjid, seorang santri yang paling kecil menyandarkan kepalanya ke tiang kayu. Matanya mulai terpejam, tetapi bukan karena kelelahan semata, melainkan karena suasana begitu menenangkan. Tidurnya datang perlahan, lembut, seperti kain tipis yang menutup pandangan. Ia merasa aman, terlindungi oleh kehadiran gurunya, oleh tembok masjid yang kokoh, oleh malam yang penuh kedamaian. Santri lain tidak tidur, melainkan terlarut dalam perenungan. Ada yang menatap langit-langit masjid yang penuh ukiran, mencoba membaca makna di balik bentuk-bentuk geometris yang terukir rapi. Ada pula yang menatap ke arah jendela, melihat cahaya bulan masuk dalam garis tipis. Semua merasakan waktu berjalan sangat lambat, seolah setiap detik sedang memanjang, memberi ruang bagi hati untuk berpikir, bagi jiwa untuk tenang. Sang ulama, dalam keheningan itu, menundukkan kepala sebentar. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi para santri merasakan getaran doa yang diam-diam ia panjatkan. Mereka tidak mendengar isi doanya, tetapi suasana masjid mendadak terasa lebih damai. Seakan langit ikut menunduk
mendengarkan. Di luar, hembusan angin membawa aroma tanah basah yang bercampur embun. Aroma itu meresap masuk lewat jendela, memenuhi ruangan yang sudah dipenuhi wangi kayu dan minyak lampu. Kombinasi ini menciptakan kesan seolah para santri duduk di tengah taman malam, bukan di dalam masjid. Malam semakin dalam, tetapi justru semakin menenangkan. Bagi para santri, waktu itu seperti ruang kosong yang luas, di mana hati bisa berjalan perlahan tanpa gangguan. Mereka tidak sadar, tetapi keheningan itu sedang membentuk mereka, sedang menanamkan pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari kitab semata. Dan ketika jam bergeser lagi, semakin mendekati fajar, suasana itu masih bertahan, hening, damai, dan penuh makna. Ketika malam sudah berada di titik terdalamnya, sang ulama perlahan membuka mata. Tidur singkatnya telah selesai, namun wajahnya terlihat segar, seakan waktu yang sebentar itu telah cukup untuk memulihkan seluruh tenaga. Ia mengangkat tubuhnya dengan gerakan tenang, tanpa tergesa, lalu duduk kembali bersila di atas lantai kayu jati yang dingin. Para santri memperhatikan dengan penuh rasa hormat. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya suara nafas mereka sendiri yang terdengar, berpadu dengan bunyi halus malam dari luar masjid. Lampu minyak yang bergoyang pelan membuat bayangan wajah sang guru menari di dinding, seolah cahaya ikut menjaga keheningan itu. Sang ulama kemudian menundukkan kepala. Kedua tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya rapat, gerakannya penuh ketenangan. Lalu, ia mulai berdoa. Suaranya lirih, begitu lembut hingga hampir menyatu dengan desiran angin yang masuk dari jendela. Doanya tidak panjang, hanya kalimat-kalimat singkat. Namun setiap kata terasa mengandung kedalaman yang sulit dilukiskan. Bagi santri yang mendengarnya, doa itu seolah mengalir langsung ke dalam hati. Mereka tidak hanya mendengar bunyi, tetapi merasakan makna yang bergetar di dalam jiwa. Ya Allah, berikan kami kekuatan dalam kelemahan kami. Berikan kami cahaya dalam gelapnya malam. Berikan kami kelapangan hati dalam sempitnya dunia. Kata-kata itu sederhana, tidak ada hiasan berlebihan. Tetapi justru dalam kesederhanaan itu, para santri merasakan kedamaian yang dalam. Beberapa dari mereka menutup mata, membiarkan doa itu mengalun, seakan menenangkan luka-luka kecil dalam hati mereka sendiri. Bayangkan suasana itu. Doa lembut mengalun di dalam masjid tua, disertai cahaya temaram lampu minyak, aroma kayu jati yang hangat, serta hembusan angin malam yang membawa harum embun. Semua itu berpadu, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Setelah beberapa saat, doa itu berakhir. Sang ulama menurunkan tangannya perlahan, lalu tetap terdiam, membiarkan keheningan kembali memenuhi ruang. Para santri tidak segera bergerak. Mereka tetap menunduk, menyerap sisa-sisa ketenangan yang ditinggalkan doa itu. Dalam hati masing-masing, doa itu bergema. Ada santri yang merasa seperti diberi kekuatan baru. Ada yang merasa hatinya menjadi lebih ringan, seakan beban dunia sedikit terangkat. Ada pula yang merasakan ketenangan mengalir begitu dalam, hingga hampir membuatnya menitikkan air mata. Meski tanpa alasan yang jelas, sang ulama tidak menoleh, tidak menuntut jawaban. Ia hanya duduk dengan wajah tenang, seolah ia sendiri adalah bagian dari keheningan malam. Para santri memahami, doa itu bukan sekadar permohonan, melainkan pelajaran bahwa bahkan setelah tidur singkat, seseorang masih bisa bangun dengan hati yang penuh syukur, lalu menghadapkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Di luar, suara jangkrik semakin jarang terdengar, seakan malam mulai bersiap menyambut fajar. Namun, di dalam masjid, gema doa itu masih terasa,
bergelombang lembut di hati setiap santri, meneguhkan bahwa malam ini adalah malam yang penuh berkah. Malam yang panjang akhirnya mulai berubah wajah. Di ufuk timur, garis tipis cahaya biru pucat perlahan muncul, seakan langit yang gelap sedang disapu kuas lembut. Warna hitam yang mendominasi langit sepanjang malam kini mulai bergeser, memberi tempat pada nuansa biru yang menenangkan. Di halaman masjid, embun menempel pada setiap helai rumput, memantulkan cahaya samar yang semakin terang. Pohon-pohon di sekitar masjid berdiri dengan diam, seperti prajurit yang menjaga ketenangan menjelang datangnya fajar. Suara ayam jantan yang sejak tadi terdengar sesekali kini semakin sering, seakan menjadi pengingat bahwa hari baru sebentar lagi dimulai. Udara pun berubah. Hembusannya kini terasa lebih segar, membawa aroma khas pagi, campuran antara embun, tanah basah, dan wangi dedaunan yang masih basah saat angin masuk melalui jendela kayu masjid yang terbuka. Aroma itu bercampur dengan wangi kayu jati tua dan sisa asap dupa yang tipis. Semua berpadu, menciptakan atmosfer yang begitu damai, seolah seluruh alam sedang menarik napas panjang untuk menyambut hari baru. Di dalam masjid, para santri mulai merasakan pergeseran waktu. Mata mereka yang sejak tadi terjaga kini menangkap cahaya biru lembut yang masuk melalui kisi-kisi jendela. Lampu minyak yang nyalanya semakin redup tampak kalah oleh cahaya fajar yang perlahan menguat. Namun tidak ada seorang pun yang tergesa memadamkannya. Cahaya kuning, lampu minyak, dan cahaya biru fajar berpadu, menciptakan suasana magis yang sulit dilukiskan. Sang ulama masih duduk dengan tenang. Wajahnya kini diterangi oleh cahaya lembut yang masuk dari jendela, membuatnya tampak bercahaya. Para santri yang memandang merasa seakan-akan keteduhan gurunya menyatu dengan cahaya fajar. Tidak ada batas antara manusia, malam, dan pagi. Semuanya bersatu dalam kesatuan yang penuh harmoni. Beberapa santri menyalakan kembali lampu minyak yang hampir padam, bukan untuk melawan cahaya fajar, melainkan untuk menambah kehangatan suasana. Gerakan mereka pelan, penuh hati-hati, seakan mereka tidak ingin mengganggu keheningan yang begitu suci. Bayangkan, suasana itu seperti lukisan hidup. Jendela masjid yang tembus cahaya biru, tiang-tiang kayu yang tegak gagah, lantai jati yang berkilau lembab, dan wajah-wajah para santri yang diterangi cahaya campuran antara lampu minyak dan sinar pagi. Tidak ada kata yang terucap, karena semua merasakan bahwa momen itu tidak membutuhkan penjelasan. Di luar, burung-burung mulai bernyanyi. Suara mereka lembut, tidak keras, seakan tahu bahwa masjid masih tenggelam dalam kekhusyukan. Kicauan itu datang silih berganti, membentuk harmoni alam yang menenangkan. Setiap nada yang terdengar seakan menjadi pengiring doa-doa yang baru saja dipanjatkan. Salah seorang santri memejamkan mata, merasakan angin pagi yang masuk dari jendela. Ia merasa seolah dirinya sedang berdiri di tepi sungai yang tenang, dengan kabut tipis menyelimuti permukaan air. Udara segar itu membuat dadanya terasa lapang, pikirannya jernih, dan hatinya ringan. Sementara itu, sang ulama menundukkan kepala sebentar, lalu membuka matanya dengan sorot yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa, namun pandangannya yang tenang sudah cukup membuat para santri merasa damai. Seolah dengan hanya melihat, mereka diajarkan bahwa fajar bukan sekadar pergantian malam dan siang, melainkan juga simbol pembaruan jiwa. Fajar menjelang dengan perlahan, tanpa tergesa, seperti seseorang yang datang mengetuk pintu dengan lembut. Para santri merasakan bahwa momen ini adalah transisi yang sakral, perjalanan dari gelap menuju terang,
dari istirahat menuju kesibukan, dari doa malam menuju amal siang. Dan mereka tahu, sebentar lagi, sang ulama akan memimpin mereka dalam salat subuh, sebuah penutup yang sempurna untuk malam penuh hikmah yang baru saja mereka jalani. Fajar kini semakin nyata. Cahaya biru pucat yang tadi hanya samar kini menjalar ke seluruh langit, perlahan berubah menjadi campuran jingga lembut dan keemasan di ufuk timur. Awan tipis terbentang seperti sapuan kuas, memantulkan cahaya pagi yang lembut. Suasana masjid semakin terang, meski belum sepenuhnya disinari matahari. Di dalam masjid, para santri bersiap, gerakan mereka tenang, penuh kehati-hatian. Ada yang melipat kain sorban, lebih rapi, ada yang menarik napas panjang, seakan ingin membersihkan hati sebelum berdiri dalam barisan. Suasana yang hening sepanjang malam kini beralih menjadi suasana yang penuh khidmat, seolah seluruh alam bersiap untuk menyaksikan ibadah ini. Sang ulama berdiri perlahan. Gerakannya sederhana, tanpa gestur berlebihan. Namun di mata para santri, terasa agung. Tubuhnya tegak, sorot matanya teduh, dan wajahnya diterangi cahaya lembut dari jendela masjid. Ia melangkah ke depan, menuju tempat imam, lalu berhenti di sana dengan tenang. Para santri segera berbaris di belakangnya. Mereka merapatkan syaf, bahu menyentuh bahu, kaki sejajar kaki. Tidak ada perintah keras yang diberikan. Semua berjalan alami, seakan hati mereka telah bersatu dalam keheningan malam yang panjang tadi. Barisan itu lurus, rapi, dan hening. Bayangkan pemandangan itu. Deretan santri muda dengan wajah-wajah penuh semangat. Sebagian masih terlihat lelah. Namun, mata mereka berbinar. Di hadapan mereka berdiri sosok guru yang dihormati, seorang ulama tertinggi, yang memimpin bukan hanya dengan suara, tetapi dengan keteladanan hidupnya. Takbir pun dimulai. Suara sang ulama mengalun lembut. Allahu Akbar. Suara itu tidak keras, tidak menggema dramatis, tetapi cukup untuk terdengar jelas oleh seluruh jamaah. Suara itu bagaikan aliran air yang menenangkan, mengalir ke dalam hati setiap santri. Salat pun berlangsung. Bacaan ayat-ayat suci terdengar dengan intonasi pelan, merdu, dan terukur. Tidak tergesa, tidak melompat-lompat. Setiap kata diucapkan dengan jelas, seakan setiap huruf memiliki bobotnya sendiri. Santri-santri di belakang mengikuti dengan penuh kekhusyukan. Dalam sujud mereka, lantai kayu jati menjadi saksi bisu, menerima dahi-dahi muda yang tunduk penuh kerendahan hati. Di luar, burung-burung kini berkicau lebih ramai. Namun alih-alih mengganggu, suara mereka berpadu dengan lantunan doa, menciptakan harmoni yang indah. Seakan seluruh alam ikut bersujud, menyambut pagi yang baru. Ketika doa terakhir dibacakan, suasana masjid dipenuhi rasa haru yang dalam. Para santri merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka sadar, malam panjang yang mereka lalui bersama sang ulama bukan sekadar rutinitas, melainkan perjalanan rohani. Sang ulama menutup salat dengan salam yang tenang, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Senyumnya samar, namun menenangkan. Para santri pun mengikuti. Hati mereka penuh rasa syukur. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Mereka hanya duduk sejenak, meresapi momen tersebut, membiarkan ketenangan itu meresap dalam-dalam. Di luar masjid, matahari mulai menampakkan cahaya keemasan, menyinari pucuk pohon, menyentuh atap-atap rumah di kejauhan, dan perlahan membangunkan dunia. Tetapi di dalam masjid, waktu seakan masih berjalan dengan tenang, lambat, memberi ruang bagi setiap jiwa untuk bersyukur atas malam yang penuh berkah. Bagi para santri, salat subuh itu adalah puncak dari perjalanan malam. Sebuah penutup yang sempurna,
sekaligus awal dari hari baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Salat subuh telah selesai. Para santri masih duduk dalam diam, seakan tak ingin suasana itu berakhir. Cahaya matahari yang lembut kini mulai masuk melalui jendela kayu, memantulkan warna keemasan di lantai jati yang halus. Masjid yang semalam penuh dengan cahaya lampu minyak kini berubah wajah menjadi terang alami, seolah alam ikut memberi salam kepada semua yang ada di dalamnya. Sang ulama tetap duduk bersila di depan mereka. Sorot matanya jernih, wajahnya damai, tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Seolah tidur singkat yang ia lakukan tadi malam sudah cukup untuk memulihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga hati. Para santri memandang dengan penuh kekaguman. Malam itu terasa seperti sebuah rahasia yang baru saja mereka saksikan. Rahasia yang tidak dituturkan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan sederhana. Mereka belajar bahwa kemewahan bukanlah tentang kasur empuk, bukan pula tentang tidur panjang, tanpa gangguan. Kemewahan sejati adalah hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan iman yang meneguhkan langkah. Salah seorang santri teringat bagaimana gurunya hanya merebahkan tubuh di lantai masjid. Tidur yang sangat singkat, tidak lebih dari beberapa helaan nafas. Namun ketika bangun, wajah beliau bersinar, matanya jernih, pikirannya tajam. Apakah karena keikhlasan? Gumam santri itu dalam hati, atau karena beliau sudah terbiasa meletakkan seluruh lelahnya di hadapan Tuhan? Santri lain teringat pada doa lirih sang ulama. Kata-kata sederhana itu masih bergema dalam benaknya. Ia merasa doa itu telah menjadi jawaban bagi banyak pertanyaan hidupnya tentang kekuatan dalam kelemahan, cahaya dalam kegelapan, dan kelapangan hati di tengah kesempitan dunia. Bayangkan suasana itu. Cahaya matahari pagi masuk perlahan. Wajah-wajah muda yang penuh semangat menyerap pelajaran tanpa perlu satupun ceramah resmi. Mereka tidak hanya mengingat doa dan zikir malam itu, tetapi juga kesunyian yang mengajarkan ketabahan, aroma kayu masjid yang mengajarkan kesederhanaan, dan tatapan tenang sang ulama yang mengajarkan kekuatan hati. Rahasia malam itu bukanlah sebuah kisah tentang tidur yang aneh, bukan pula tentang keajaiban yang sulit dijelaskan. Rahasianya adalah bagaimana ketenangan sejati dapat memancar dari kesederhanaan, bahwa seorang ulama tertinggi pun memilih lantai masjid untuk beristirahat, bukan istana atau kasur megah, bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hati yang tunduk, bukan dari benda yang mewah. Para santri menyadari malam itu adalah pelajaran hidup yang akan mereka bawa selamanya. Mereka belajar bahwa keberkahan tidak selalu datang dari lamanya waktu, tetapi dari kualitas hati yang mengisinya. Tidur sekejap pun bisa menjadi cukup bila jiwa ikhlas dan tubuh pasrah. Saat matahari semakin tinggi, sang ulama akhirnya bangkit dari duduknya. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju pintu masjid. Para santri mengikutinya dengan pandangan penuh hormat. Tidak ada kata-kata panjang yang keluar dari mulut beliau, hanya senyum teduh yang cukup untuk menenangkan hati mereka. Dan di pagi itu, para santri tahu, mereka baru saja menyaksikan sebuah kejadian luar biasa, bukan karena keajaiban yang dramatis, tetapi karena kesederhanaan yang begitu dalam. Malam itu, rahasia ketenangan telah ditunjukkan dengan cara yang paling sunyi, paling lembut, namun paling berkesan. Bagi mereka, malam itu akan selalu dikenang. Malam ketika seorang ulama tertinggi memilih tidur di masjid. Malam ketika doa lirih menenangkan jiwa. Malam ketika kesederhanaan berubah menjadi pelajaran abadi. Rahasia malam itu bukanlah milik seorang ulama saja. Kini, rahasia itu telah tersimpan di hati setiap santri, siap untuk mereka bawa sepanjang hidup.
Malam itu telah berakhir, namun jejaknya tetap tinggal dalam hati. Suara doa yang lirih, lantai kayu jati yang dingin, cahaya lampu minyak yang temaram, hingga fajar yang perlahan menyinari masjid tua itu. Semua bersatu menjadi kenangan yang tak akan hilang. Sang ulama tidak pernah berkata banyak. Ia tidak meninggalkan pidato panjang, tidak pula menuliskan pesan khusus. Namun justru dalam keheningan itulah para santri menemukan pelajaran yang lebih dalam daripada kata-kata. Mereka mengerti, ketenangan bukan datang dari banyaknya tidur, melainkan dari hatimu yang ikhlas. Mereka paham, kebahagiaan bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada kesederhanaan yang diterima dengan syukur. Bayangkan diri Anda di sana, duduk di lantai kayu masjid, merasakan kesejukan yang menenangkan. Di sekitar Anda, doa-doa masih bergema samar, bercampur dengan kicau burung pagi. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang memaksa. Hanya ada keheningan yang membelai jiwa, menuntun pikiran untuk tenang, perlahan melepas segala beban. Malam itu seakan ingin berpesan, lepaskanlah apa yang menekan hatimu, seperti lantai kayu yang menerima setiap sujud dengan ikhlas. Biarkan hatimu juga menerima hidup dengan lapang, seperti cahaya fajar yang perlahan datang. Yakinlah bahwa setelah gelap, selalu ada terang. Sekarang, biarkan cerita ini menjadi teman tidurmu. Bayangkan suasana masjid tua itu, bayangkan doa yang lirih, bayangkan ketenangan wajah sang ulama. Biarkan semua gambaran itu mengisi hatimu dengan damai. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang, dan lepaskan semua yang masih membebani pikiran. Malam ini, biarlah dirimu beristirahat dengan damai. Selamat malam, semoga tidurmu tenang dan mimpimu indah.